Kak Aziza ya? Iya. Kak Aziza apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, cuman kayak agak capek gitu sih. Agak capek. Kak Aziza emang kegiatannya apa? Kuliah terus ada rapat organisasi. Oh, Kak Aziza ini kuliah dan juga organisasi. Iya. Kak Aziza semester berapa memang? Baru semester 3, Bu. Oh, semester 3. Biasanya kalau semester 3 ini lagi hektik-hektiknya ya. Banget sih. Kak Aziza jurusan apa? Pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. Iya. Kak Aziza gimana itu? Kayak kuliah sama organisasi? Sebenarnya sih awal-awal kayak cukup kaget ya, karena kan nggak bisa bagi waktunya. Cuman kayak ternyata bisa sih, kayak walaupun butuh nangis, terus kayak melewati banyak hal lah. Pasti menemukan banyak karakter orang Iya. juga ya. Nah, dari Kak Aziza organisasi dan juga kuliah, Kak Aziza ini PP atau mungkin kos? Ngekos. Oh, ngekos. Kak Aziza anak rantau? Iya, anak rantau. Asal mana? Tulungagung. Oh, dari Tulungagung. Kak Aziza kalau liburan pulang atau mungkin pas 3 bulan aja? Sebenarnya kalau udah masuk organisasi ini kan jadi kayak nggak ada waktu tuh pulang ya. Cuman kayak pas maba-maba gitu ada sih kalau misalnya Sabtu Minggu pulang. Tapi kalau sekarang ini kayaknya cuma 3 bulan gitu aja deh. Oke. Kak Aziza ini akhir-akhir ini kesibukannya hanya organisasi dan juga kuliah? Iya. Oke. Nah, Kak Aziza selama di PAI, Kak Aziza merasa cocok nggak itu kuliah di situ? Cocok, karena kan memang keinginan saya. Saya suka tentang agama-agama gitu. Oke, berarti menjalani selama sudah 3 semester ini sangat menyenangkan. Menyenangkan sekali. Enjoy sih saya. Juga teman-temannya juga mendukung. Iya, mendukung dong teman-teman saya. Karena saya kan memang dari SMA pengen masuk agama Islam, saya suka sejarah-sejarah agama Islam. Terus teman-teman saya juga mendukung saya. Oke, baik. Nah, Kak Aziza ini tahu konseling ini dari mana? Dari teman, cuman saya juga searching lewat IG dan TikTok. Oke, Kak Aziza tahu konseling ini dari teman ya? Iya. Nah, saya izin perkenalkan diri ya Kak, saya Amalia Zen. Kak Aziza bisa panggil saya Zen, Mbak, Kak atau Ibu, senyamannya Kak Aziza aja. Iya. Nah, ini Kak Aziza pertama kali ke konseling? Kalau individual baru pertama kali. Oke, oh pernah kelompok ya? Pernah. Oke, nah di sesi konseling ini Kak Aziza ingin tujuannya apa sih setelah konseling ini? Mungkin karena ini pertemuan pertama saya dan pertama kali saya individual, saya malah pengen cuma didengarin aja. Oke, jadi Kak Aziza kesini ingin untuk didengarkan ya ceritanya. Iya. Kak Aziza ada ingin tujuan perasaannya mungkin dari yang cemas ke lega atau apa? Pengen cerita plong aja. Oke, Kak Aziza pengen lega setelah bercerita ya. Iya. Nah, karena Kak Aziza sudah pernah sesi konseling kelompok, saya izin menjelaskan kembali ya sesi konseling ini. Jadi sesi konseling ini akan berjalan selama kurang lebih 45 menit. Kak Aziza setuju? Setuju. Oke, di sini saya akan menjadi fasilitator Kak Aziza, di mana Kak Aziza akan bercerita dan saya akan mendengarkan dengan baik dan juga akan membantu Kak Aziza untuk mencari jalan terbaik nih dari masalah yang Kak Aziza hadapi. Dan di sini Kak Aziza bebas cerita apapun tanpa takut untuk dijudge ataupun Kak Aziza takut kalau salah bicara. Kak Aziza bebas saja ingin bercerita apapun. Dan di sini Kak Aziza tidak perlu takut nih kalau apa yang Kak Aziza bicarakan akan keluar dari sesi konseling ini, karena di sesi konseling ini semua yang akan Kak Aziza katakan di sesi konseling ini akan terjaga rahasianya. Baik. Dan Kak Aziza kesini datang emang karena sukarela ya, bukan karena paksaan. Oke, baik. Kak Aziza sudah siap? Sudah. Kak Aziza bisa nyamankan dulu duduknya. Oke, kita mulai ya. Kak Aziza bisa bercerita nih, apa yang mengganggu Kak Aziza akhir-akhir ini? Jadi sebenarnya itu ini lebih kayak masalah kekeluargaan gitu. Jadi saya kan tadi bilang kalau dulu pas maba sampai mungkin semester 2 ya, saya itu tuh semester sama maba aja deh, semester 2 tuh saya tuh sering pulang ke Tulungagung. Nah kebetulan tuh sebenarnya Tulungagung itu kampung ayah saya. Nah jadinya itu saya pulang ke Tulungagung tuh saya tuh ketemu dengan
kakak saya ini tapi beda ibu dari saya. Nah, kami itu dekatnya itu tuh baru selama saya kuliah ini, karena saya kalau misalnya harus pulang ke rumah saya yang ada orang tua tuh cukup jauh, jadi saya selalu transit di rumah kakak saya, karena di kakak saya itu ada mbah saya dan nenek saya. Terus saya di situ tuh deket deh selama setahun, kayak saya sering pulang, saya ya sebenarnya saya pulang ke rumah lah, saya butuh tempat istirahat, saya makan seperti itu, saya main karena kan kakak saya punya anak ya, sudah punya anak dua, jadi saya main sama keponakan saya, apalagi saya baru ketemu kan setahun belakangan ini, jadi saya ngerasa kayak duh ini keponakan aku gitu. Terus saya juga merasakan punya kakak baru merasakan, karena selama ini kan kami LDR ya gitu kan. Nah, selama ini tuh kami terbilang baik-baik aja, bahkan kayak kami sering shopping berdua, jalan-jalan berdua, saya sering main dengan anaknya, saya sering menjajani anak-anaknya, karena kan memang keponakan saya gitu ya kan. Nah, terus satu waktu itu pas saya semester 2, sebelum saya libur 3 bulan yang akhirnya saya itu liburan panjang, itu tuh saya tuh ke rumah kakak saya kan, sebelum ke rumah orang tua saya. Pas saya ke rumah kakak saya itu tiba-tiba tuh itu tuh kalau salah 4 hari. Di hari 1, 2, 3-nya itu kami tuh berjalan semestinya kayak ya udah dia menanggapi saya. Nah di hari keempat saya sebelum ke rumah orang tua saya, dia tuh tiba-tiba ngediemin saya tanpa alasan yang saya tuh nggak tahu kenapa. Jadi saya izin mencatat ya Kak, Ya. untuk poin-poin pentingnya. Jadi di sini Kak Aziza ini sebelum pulang ke rumah ke rumah orang tua Kak Aziza ini sering transit ya ke rumah kakaknya. Nah, selama 1 tahun itu hubungan Kak Aziza baik-baik saja. Namun setelah akhir-akhir itu ya, ketika sebelum pulang ke rumah orang tua Kak Aziza terjadi konflik ya, yang Kak Aziza pun tidak tahu itu kenapa. Oke, baik. Tadi kan saya mendengar Kak Aziza kalau kakak Kak Aziza ini berbeda orang tua ya. Nah, bagaimana sih urutan keluarga Kak Aziza sekarang? Urutan keluarga ini tuh saya itu kayak saya tuh ada dia, tapi beda ibu. Jadinya itu kami cuma satu bapak. Nah, dari ibu itu tuh saya ada abang, tapi beda ayah. Jadi saya tuh sebenarnya bisa kok sama orang tua tuh saya, ibu saya, ayah saya, abang saya, anak dari ibu saya. Paham? Jadi yang kakak pertama ini Mbak saya, tapi kami beda ibu. ya, yang Masnya beda ayah. Saya ini orang tua saya asli yang sekarang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di total ini saya tuh punya 2 saudara lagi di atas saya. Tapi kan yang kandung harusnya kan cuma mbak saya, bukan abang saya. Iya. Karena kan beda bapak. Oke. Jadi di sini Kak Aziza ini termasuk bungsu ya? Iya. Bagaimana sih Kak kehidupan anak bungsu itu menurut Kak Aziza? Kehidupan anak bungsu itu tuh menurut saya sih, saya kalau dibilang perhatian orang tua cukup dapat ya, tanpa ada kekurangan menurut saya selama saya menjalani ini. Tapi setelah saya rasakan, saya tuh dibilang kalau kasih saya tuh enggak dapat. Tapi saya tuh nggak deket-deket banget sama saudara saya. Sama mbak saya ini pun deket setahun ini, kalau yang deket untuk cerita kurang sih. Jadi kayak sewajarnya aja. Oke, jadi Kak Aziza ini kalau kasih sayang dari orang tuanya dapat ya, tapi dari kakak-kakaknya tidak, dan ke mbaknya ini setahun belakangan ini saja, dan itu pun hanya untuk Transit pulang saja, iya, tidak sampai bercerita. Oke, balik lagi ke tadi konflik kakaknya ya. Nah, Kak Aziza ini kan didiamin. Nah, Kak Aziza apakah tahu penyebabnya setelah beberapa hari ini? sebenarnya mungkin awal-awalnya saya tuh nggak tahu ya, karena kan beberapa bulan, bahkan dari udah masuk semester 3 ini, semester 3 ini udah mau 3 bulan. 1 bulan awal, 1 bulan setengah tuh saya nggak tahu. Jadi kayak
saya langsung memutuskan aja, saya nggak pernah pulang lagi ke sana. Tiba-tiba saya tuh langsung kayak udah penuh, saya cerita ke ibu saya. Ibu saya pun tidak langsung cerita ke ayah saya kalau situasinya sekarang seperti ini. Terus tiba-tiba saya nggak tahu gimana ya, karena kan lagi nggak di rumah ya, ibu saya tuh cerita ke ayah saya kalau, karena ayah saya ini notice, ayah saya ini nanya ke ibu saya kenapa saya nggak pernah pulang ke rumah nenek saya, iya ke mbak saya itu. Terus ibu saya kayak buka suara kalau ya seperti itu, keadaannya sudah tidak enak karena saya didiemin gitu. Ayah saya tuh juga tidak langsung ngomong ke saya. Nah tiba-tiba kayaknya udah 3 minggu belakangan, 2 minggu ya kalau nggak salah, 2 minggu 3 minggu ini eh, ayah saya ini nelpon saya dong. Eh, dia bilang oleh kayak, Jija kenapa, langsung intinya aja ya, Jija kenapa nggak pernah pulang. Saya tuh orang nahan nggak mau cerita karena saya tuh beranggapan kenapa saya juga nggak mau cerita. Saya sadar bu, mbak saya ini tuh tidak tinggal dengan orang tua saya, dengan ayah saya. Jadi saya tidak mau bercerita langsung ke orang tua saya di saat seperti saya tidak bertemu langsung tatap muka, karena saya takut ayah saya ini ngiranya, saya takut mbak saya ini ngiranya saya ini ngadu domba. Padahal saya tuh menjaga perasaan dia agar dia tetap dapat kasih sayang ayah saya, biar dia tidak dipandang jelek sama ayah saya. Tapi karena saya udah didesak sama ayah saya pada saat itu, ditanya kenapa gitu kan, akhirnya saya tuh udah saya nangis, saya cerita kalau dia tuh didiemin sama mbak Epi, gak tahu alasannya apa gini. Saya tuh cuma bilang gini, pulanglah ke sana, kasihan mbaknya udah nyariin, nanti kalau mbaknya gak pulang tuh mbaknya mikir sakit. Mbak Epi tuh tenang aja, mbak Epi tuh dia tuh cuma keras di otaknya aja tapi hatinya tuh lembut. Sebenarnya di situ perasaan saya tuh kayak nggak terima gitu loh bu, karena nggak terimanya kayak ya saya tuh situ mikirnya kayak cuma saya tadi yang berusaha untuk memperbaiki hubungannya. Bahkan mbak saya yang lebih tua dari saya tuh bahkan sampai detik ini dia nggak ada ngechat ke saya bilang salah saya tuh apa. Udah kan akhirnya saya kayak itu menurunkan misi kayak oke, pulang. Nah 2 harinya saya tuh kayak cerita kan ke teman-teman saya cerita ke teman saya namanya Mbak Nana. Saya bilang gimana ya, aku tuh disuruh pulang. Nah kalau saya ini saya juga nggak cerita kemana aja sih, dua Mbak Rara, dua-duanya ini jawab gini, ngapain pulang, orang nggak diharapin, kayak gitu kasarnya tuh digituin. Terus kayak saya tuh udah terkecoh dengan mereka kan, kayak iya ngapain dia pulang kalau cuma diginiin gitu. Akhirnya saya pagi sebelum hari H, saya sebenarnya hari Sabtu ya pas itu mau pulang, paginya tuh habis sholat subuh saya chat ibu saya, main gimana ya, pulang apa enggak. Ibu saya bilang gini, udahlah nggak usah pulang, nanti bilangin ke ayah. Ternyata memang ayah saya hari itu nelfon kakak saya ini cerita semuanya bahwa ternyata katanya saya tuh ngomongin dia dari belakang sama sepupu saya namanya Faizal itu. Tapi ibu saya ini nggak terima, kenapa kalau memang ya bu saya menceritakan dia, mungkin menurut dia menceritakan tuh gini, saya tuh cerita dengan Faizal tuh kayak gini, Faizal ini kan sepupu saya juga, nah memang dia yang tinggal dari kecil sama mbak saya kayak deketan gitu loh. Faizal ngomong kayak gini, dia nyari kayak keponakan saya bilang kan, mbak saya dia punya anak keponakan. Faizal nanya, nama perang saya Farwan sama Jesslyn. Farwan sama Jesslyn mana aja? Saya tuh jawab, itu habis dimarahin bundanya. Wajar nggak sih? Itu kan cuma ngasih tahu gitu kan. Kalau memang dia ngerasa di part itu saya ngomongin dia, kenapa dia cuma mendiamkan saya? Kenapa dia nggak mendiamkan si Faiza ini juga? Seperti itu. Ya, jadi Kak Aziza ini ketika mengalami konflik sempat cerita ya dengan ibunya, lalu Sempat. akhirnya ayah Kak Aziza juga menanyakan kenapa Kak Aziza tidak pernah pulang. Iya. Nah ketika itu teman-teman Kak Aziza juga mendorong keyakinan Kak Aziza untuk tidak pulang karena tidak diharapkan seperti itu. Oke, dan dari situ ayah Kak Aziza juga telepon Mbak ya kalau ada konflik apa dengan Kak Aziza, dan akhirnya Kak Aziza bercerita, mbaknya bercerita kalau katanya Kak Aziza menjelekkan mbaknya ini ke sepupunya seperti itu. Enggak, yang cerita yang menjelekkan itu bapak saya tuh tahu dari mbak saya langsung pas telepon. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ketika mendengar hal itu, Kak Aziza juga tidak ada komunikasi hingga sekarang. Sebenarnya tuh saya tahu mbak saya itu alasannya itu tuh saya tidak tahu langsung dari ayah saya.
Jadi saya telepon lagi sama ibu saya. Jadi ibu saya ini kayak marahnya itu ke saya, kayak udah besok nggak usah lagi cerita ke Faiza. Saya kaget dong, kenapa gitu. Terus dia bilang gini, itu loh ayah habis nelfon sama Mbak Epi, terus katanya tuh jujur menjelaskan gini, yang nggak terima itu kenapa cuma Cici yang didiemin, kenapa Faiza nggak didiemin. Jadi saya tahu itu tuh dari ibu saya. Jadi ibu saya tuh bilang gini, besok katanya ayah pengen ngomong, kalau ayah ngomong jawab aja seadanya, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangkan. Jadi ya gitu. Tapi sampai detik ini ayah saya belum ada ngomong ke saya. Oke, jadi Kak Aziza ini hanya mendapatkan kabar dari ibunya ya. Kalau mbaknya ini tahu kalau Mbak Aziza chatan dengan sepupunya dan merasa dijelekan seperti itu. Nah, Kak Aziza tidak berkomunikasi juga dengan mbaknya hingga saat ini. Saya tuh sebenarnya tuh pas dikasih tahu tuh siapa sih Bu yang nggak emosi. Kayak apalagi saya tidak merasa saya menjelekkan dia. Saya nggak terima itu kenapa, ya itu yang ibu saya bilang, saya nggak terima kenapa cuma saya gitu. Terus alasannya nggak masuk di pikiran saya. Saya tuh sebenarnya udah mau ngechat kemarahan saya, cuman ibu saya kayak jangan, tunggu ayah dulu yang ngomong baru terserah. Oke, baik. Saya dapat memahami perasaan Kak Aziza ya. Karena Kak Aziza merasa Kak Aziza tidak melakukan hal itu, tapi Mbak Aziza mengatakannya seperti itu. Dan kenapa hanya Mbak Aziza ya yang didiamkan? Oke. Menurut Kak Aziza sendiri, mengapa hanya Mbak Aziza dan sepupu Kak Aziza ini tidak didiam? Menurut saya ya, saya sempat ngomong juga sih ke teman-teman saya, karena teman-teman saya juga nanya gitu kan, karena kan kayak nggak masuk di pikiran ya Bu, karena yang salah 2 orang secara nggak langsung. Saya tuh mikirnya gini, mungkin karena saya ini, karena kan orang tuanya Faiza ini kan adiknya kandung bapak saya. Terus mbak saya ini kan udah saya bilang dia tidak tinggal dari kecil dengan orang tua saya. Jadi dia tinggal dengan mbah saya itu pasti yang dianggap orang tuanya kan mbah saya dengan adiknya ayah saya, ibunya dari si Faiza ini, paham nggak? Jadi mungkin mbak saya ini kayak masih mandang ya dia ini ibu orang tuanya ngurus aku gitu, kayak terus mereka dekat tinggalnya, mereka sering sharing berdua. Sedangkan saya seorang ibaratkan orang lain yang baru datang setahun belakang ini langsung ngerecokin, jadi dia gampang untuk nge-cut off saya. Tapi saya tuh padahal pengen kali kayak sadar nggak sih di sini siapa yang kandung Aiza itu, apa aku. Oke, jadi di sini Kak Aziza merasa kalau apa ya? Karena konflik ini Kak Aziza merasa sebenarnya siapa sih yang kandung ini, sepupu itu atau Kak Aziza? Oke, dari kejadian Kak Aziza ini kan saya menotis ini seperti diam-diaman ya. Apakah di keluarga dan juga teman-teman Kak Aziza melakukan hal yang sama? Jadi ketika ada konflik sering berdiam-diaman juga. Sebenarnya kalau dibilang sering diem, kalau sama keluarga saya itu memang terbiasa diem, apalagi orang tua ibu saya tuh mempunyai prinsip udah nggak mau main tangan kalau marah, diem. Tapi itu memang yang bikin saya kayak gak bisa mengutarakan kemarahan atau mengasih penjelasan. Tapi pas saya baru masuk kapan ya, SMA kelas 3 kalau nggak salah, saya tuh sebenarnya ini agak out of topic. Saya punya cowok, karena mungkin udah saya bilang saya terbiasa didiamkan. Jadi cara saya pas itu punya konflik dengan pasangan saya tuh diam kan pasti. Tapi alhamdulillah itu di situ saya punya pasangannya, sebelum dia tuh pernah ngomong, sebelum kamu boleh diemin aku, tapi kasih tahu dulu apa, ngomong setidaknya. Nah dari situ tuh saya tuh sadar boleh diam ternyata, tapi harus ngomong. Nah kebetulan juga teman-teman saya tuh rata-rata yang yang kuliah ya, kami diem-dieman, tapi kami ngobrol dulu di awalnya, salah saya di mana dan penjelasan saya apa, baru kami diem-dieman. Diem-dieman itu tuh bukan bentuk dari awal permasalahan, tapi bentuk diem-diem itu kayak ini ganja, ini pelajarannya karena kok kayak gini. Kalau mbak saya ini kan dia nggak ngasih penjelasan apapun ke saya, dia malah nyindir loh Bu di WA, kurang ajarnya dia tuh. Dia nggak ngomong ke saya kalau saya salah, dia nyindir dia, kan kurang ajar kan orang kayak gitu kan. Kenapa dia nggak ngomong? Apalagi kalau udah merasa saya ini emang dia nganggap saya adiknya, kandung loh saya di sini, bukan orang lain loh. Kenapa dia nggak ngechat? Apalagi ya Allah, saya ini anak kecil, dia orang dewasa ya kan. Terus dia bisa dong ngomong langsung, aku nggak suka kamu kayak gini.
saya nggak tahu itu. Oke, saya bisa merasakan emosi marahnya Kak Aziza ya, karena Kak Aziza ini sudah mendapatkan treat yang berbeda dari dulu keluarganya dan juga sekarang lingkungan pertemanan dan juga pasangan Kak Aziza. Dulu Kak Aziza memaknai diam itu marah ya, tapi ketika bertemu dengan teman dan juga pasangan boleh kok diam, tapi harus ngasih penjelasan. Iya. Nah dari kebiasaan itu Kak Aziza memandang bahwa perilaku kakaknya ini salah, kenapa harus diam dan juga menyindir di WA tapi tidak memberi penjelasan dulu Kak Aziza. Oke, jadi Kak Aziza sudah menemukan makna diam yang baik ya setelah bertemu dengan keluarga dan juga temannya. Teman dan juga pasangannya. Oke. Nah, ketika Kak Aziza tadi mengetahui kakaknya ini menyindir di SW, Kak Aziza bagaimana perasaannya selain marah mungkin? Awalnya saya nggak ngeh, tapi nggak tahu kenapa feel saya tuh kayak langsung deg gitu loh. Dan itu tuh kejadiannya mungkin kalau dihitung dari sekarang udah 5 bulan yang lalu. Pas ibu saya ngasih tahu kalau itu permasalahannya, wah marah saya kayak nggak terima aja, kayak apa sih, childish banget. Tau nggak sih, kamu tuh udah tua, udah punya anak 2, kenapa nggak langsung ngomong ke aku, kenapa harus di SW? Saya jelas nggak terima lah bu, lagi saya adiknya. Jadi Kak Aziza rasanya merasa kayak dia tidak jelas ya, karena tidak mau ngomong. Oke, nah dari perasaan marahnya Kak Aziza ada keinginan yang kuat nggak untuk mengecat dan juga mungkin menyelesaikan masalah dengan kakaknya? Saya kalau misalnya jujur ya, saya tuh baru kali ini berantem sama keluarga yang sekompleks ini, dan saya sudah sakit hati banget, saya merasa dizolimkan. Detik ini aja saya sudah cut off dia dari hidup saya udah nggak anggap dia mbak saya, karena dia aja secara langsung nggak anggap saya adik dia. Kenapa saya anggap dia? Saya sekarang yang saya pikirkan hidup saya. Aku nggak ada kamu ya juga masih hidup. Kamu juga nggak ada kontribusi di hidup aku. Dia bilang dia udah melakukan effort ke saya. Berapa sih effortnya? Terus saya selama ini nggak juga mentelantarkan effort dia. Saya sadar kok bu, saya punya keponakan, saya jajankan keponakan saya. Kecuali saya orang yang lempeng, nggak pernah membalas budi. Karena dia udah ngomong kayak gitu, ya udah mending saya putuskan hubungan saya. Karena saya udah cukup sakit hati, kena banget. Bahkan saya sampai kemarin kuliah itu down banget, saya nangis-nangis. Teman-teman saya jadi saksinya saya nangis-nangis. Sampai saya sakit, saya nggak bisa tidur. Dampak nggak bisa tidur saya tuh sampai sekarang, saya nggak bisa tidur dengan tenang. Jadi di sini kejadian ini sangat berdampak ya untuk Kak Aziza. Nah, Kak Aziza tadi juga berpikir bahwa dengan cara meng-cut off itu adalah cara terbaik ya untuk menenangkan Kak Aziza, karena Kak Aziza sendiri merasa kalau mbaknya ini tidak menganggap dia adik. Lalu untuk apa Kak Aziza menganggap dia kakak seperti itu? Oke, dengan Kak Aziza tadi memprinsipkan kalau cut off itu lebih baik, apakah itu memberikan dampak yang baik atau justru menurun Kak Aziza? Lebih baik sih menurut saya, karena saya pas sebelum saya cut off tuh saya lihat story dia tuh kayak sakit banget di saya. Walaupun suami dia juga udah nge-hide saya dari storynya. Jadi saya kayak, oh udah, kayak kalian dua nih yang nebar bendera perang ke aku. Saya kalau bilang mau dilawan, saya lawan. Cuman kayak saya masih mikirin ayah saya. Jadi daripada saya yang sakit kepala, batin saya nggak sehat, jadi saya cut off semua. Oke, jadi di sini Kak Aziza sangat yakin ya untuk cut off. Tapi tadi Kak Aziza menotis kalau Kak Aziza masih tidak enak ya nanti dengan ayahnya. Iya. Nah, dengan rasa tidak enak itu Kak Aziza nanti ketika mungkin kumpul keluarga dan juga bertemu Mbak dan juga suaminya, apakah Kak Aziza memikirkan bagaimana nanti keadaannya jika Kak Aziza memutuskan hal seperti itu? Saya nggak akan lagi mau ketemu mereka. Ketika ini saya udah nyimpul, saya nggak mau ketemu. Jadi saya benar-benar udah nge-cut off mereka dari hidup saya. Saya nggak mau ketemu dan saya nggak mau terlibat apapun. Jadi ketika ada acara keluarga nanti Kak Aziza tidak ingin menghadirinya? Nggak mau tahu, nggak mau ngurus. Oke, jadi Kak Aziza lebih memilih untuk melindungi diri Kak Aziza ya daripada Kak Aziza sakit hati untuk bertemu dengannya. Oke. Lalu kan Kak Aziza ini tadi emosi banget dan juga meng-cut off. Apakah cut off ini
membuat Kak Aziza ingin menyelesaikan konflik ini dengan cara seperti ini saja, atau masih ada keinginan Kak Aziza untuk ngomong nih dengan kakaknya? Saya nunggu ayah saya ngomong langsung ke saya. Setelah saya ngomong langsung, saya bakal langsung ngechat mbak saya kalimat menjelaskan, mungkin ya, menjelaskan sedikit, dan saya langsung nge-cut. Karena yang udah saya cut off sekarang tuh cuman dia doang tuh WA. Belum saya blokir, tapi udah saya hapus nomornya. Jadi saya mempertahankan nomor dia tuh karena nanti saya bakal ngechat dia kan lagi yang terakhir. Saya langsung habis itu saya blokir. Bahkan keluarganya aja udah saya blokir semua. Berapa sih, 25? Oke. Kan belum ini sih, belum teknik iki. Langsung masuk ke teknik iki. Saya kurang. Oke, di sini tadi Kak Aziza sudah mengatakan tapi juga mempertahankan WA-nya karena nanti suatu saat akan mengechat ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba menerapkan teknik ya, karena di sini Kak Aziza juga masih ada keinginan untuk berbicara tapi menunggu ayahnya terlebih dahulu. Nah, ketik ini bayangkan saja ayah Kak Aziza sudah bilang ya ke Kak Aziza, jadi di sini saya akan menjadi Kak Aziza, Kak Aziza akan menjadi diri Kak Aziza ketika momen bicara dengan Mbak Aziza itu datang. Aziza, saya nggak suka dengan sikap kamu yang saya tahu dari sepupu kamu itu kamu menjelekkan saya di WA. Mungkin menurut mbak aku yang ngejelekin, tapi kenapa mbak gak ngomong langsung ke aku dan malah nge-cut off aku? Segampang itu kalau untuk nge-cut off seorang adikmu kandung. Aku gak tahu kamu nganggap aku adikmu apa enggak, tapi aku selama setahun ini nganggap kamu rumah aku nganggap kamu mbak aku. Buktinya aku apa selalu pulang walaupun aku gak cerita aku lagi kenapa. Kamu sadar gak sih yang kamu lakukan itu terlalu anak-anak, terlalu bikin aku banyak ngerasain satu hal yang bikin kamu tuh tahu loh dulu aku gimana punya masalah, tapi kenapa kamu sekarang jadi biang dari aku kayak gini? Kalau memang kamu gak suka dari kehadiran aku di hidup kalian, kamu bisa ngomong gak dengan cara sampah kayak gini. Sekarang aku pengen cut off, kita gak punya hubungan apapun. Jangan pernah nunjukin dirimu depan aku, dan aku gak bakal nunjukin dirimu depan. Kak Aziza emosinya naik ya. Iya. Saya bisa merasakan sekali emosi yang Kak Aziza keluarkan. Kak Aziza ingin menangis? Tidak. Kamu. Nah, setelah Kak Aziza melakukan teknik ini tadi, apa yang Kak Aziza rasakan? Agak lega sih, walaupun saya gak ketemu langsung sama orangnya, dan saya tidak mencet langsung dengan nomornya. Saya cuma ngeluarin lah yang udah saya simpan, emosi saya. Oke, baik. Di sini sudah Kak Aziza sudah merasa mengeluarkan emosinya ya. Dan sekarang kita akan melakukan teknik yang kedua, karena Kak Aziza kelihatannya tadi ini sangat mengeluarkan emosinya. Kak Aziza sekarang coba ceritakan kalimat yang mungkin Kak Aziza dengar dan itu masih membekas dari kejadian ini. Aku udah effort bantuin si Jija subuh-subuh ngantarin dia ke stasiun, tapi dia malah nyakitin aku kayak gini. Dia nggak ngeliat usahaku sama suamiku. Ketika Kak Aziza tadi mengatakan dan juga membawanya ke sini juga ya sekarang, apa yang Kak Aziza rasakan? Gak terima, marah. Oke, perasaan tidak terima dan juga marah. Nah, sekarang Kak Aziza coba ceritakan dialog yang itu sangat menyenangkan bagi Kak Aziza atau sangat memberikan emosi yang positif kepada Kak Aziza akan kejadian apapun. Jija, mungkin aku salah menilaimu, tapi aku juga pengen ngomong tuh mungkin gak enak karena takut kamu kesinggung langsung dari aku. Jadi aku minta maaf kalau
misalnya cara aku salah. Oke. Dari Kak Aziza yang tadi mengeluarkan dialog itu, apa yang Kak Aziza rasakan? Puas tapi nggak puas. Oke. Nah, di sini apakah Kak Aziza bisa merasakan bahwa emosi Kak Aziza itu bisa Kak Aziza kontrol dengan Kak Aziza memilih untuk merasakan yang mana? Ibaratkan ada dua tombol. Nah, satu tombol tadi ini adalah emosi negatif yang dimana Kak Aziza merasa nih kalau Kak Aziza tidak dianggap dan lain-lain. Kak Aziza berkata bahwa kalau effortnya Mbak Aziza ini tidak dianggap oleh Mbak Aziza, dan yang satunya ini adalah ungkapan dialog yang Mbak Aziza ingin dengarkan dari Mbak Aziza. Nah, di situ Mbak Aziza apakah bisa merasakan? Bisa. Oke, karena Mbak Aziza sudah bisa merasakan, setelah dua teknik ini, apakah Mbak Aziza bisa merasakan dampak positif dari teknik-teknik ini? Bisa merasakan. Oke. Perasaan Kak Aziza sudah cukup lega? Karena kan akhirnya saya secara nggak langsung mengungkapkan ya, walaupun nggak ketemu langsung nih dengan orangnya, tapi kan kayak saya bisa menyampaikan sesuatu yang bikin saya sakit mungkin ya beberapa minggu belakangan ini. Lagi saya seolah bisa ngomong dengan mbak saya langsung, bukan dengan perantara orang lagi. Saya cukup puas. Mungkin nanti karena kan ini juga masalah belum selesai ya, kan belum, menurut saya belum selesai ya. Jadi setidaknya saya sudah bisa untuk menyampaikan amarah saya tanpa harus terlalu meledak kayak kemarin. Oke. Nah, Kak Aziza tadi kan sudah mendapatkan treat yang berbeda ya dari keluarga dan juga teman pasangan. Tapi apakah treat itu memang sudah bekerja di Mbak Aziza? Kayak Kak Aziza ini selalu ngasih penjelasan sebelum Kak Aziza diam. Pernah, udah. Tapi emang yang masalah kali ini kan saya nggak melakukan salah kan. Karena yang ngadimin kan pihak sana. Jadi ini sekarang saya mau ngasih penjelasan bukan untuk diam, untuk nge-cut off dia. Oke, jadi Kak Aziza ini sebenarnya sudah bisa ya untuk menjelaskan terlebih dahulu daripada diam terlebih dahulu. Hanya saja di masalah ini Kak Aziza memang ingin meng-cut off si mbaknya. Iya. Oke, saya sangat mendukung apa yang Kak Aziza lakukan dengan memberi penjelasan terlebih dahulu lalu diam. Nah, karena sekarang tadi kita sepakatnya sudah 40 menit, apakah konseling ini bisa saya akhiri? Bisa. Oke, sebelum saya akhiri, selama sesi konseling ini apakah memberikan insight kepada Kak Aziza atau mungkin perasaan apa yang Kak Aziza rasakan setelah sesi konseling ini? Saya cukup lega sih dan cukup didengarkan, karena kan selama ini juga saya juga belum pernah ngomong. Terus saya mendapat pandangan baru di orang yang baru, karena kan selama ini saya cuma cerita ke teman-teman terdekat saya. Ya, teman-teman terdekat saya mendengarkan, memberi pandangan, tapi kan saya mendapatkan lagi di orang yang berbeda dan bisa memahami saya. Oke, baik. Jadi dari apa yang Kak Aziza katakan ini, Kak Aziza sudah mencapai tujuan Kak Aziza pertama Sudah. ini ya. Oke, baik. Saya izin menyimpulkan sesi konseling ini. Jadi Kak Aziza ini datang ke sini ingin bercerita tentang konfliknya dengan mbaknya Mbak Aziza. Dimana Mbak Aziza ini ada masalah karena adanya salah paham ya, sepertinya ini. Lalu Kak Aziza juga sudah melakukan langkah yaitu dengan cara meng-cut off, dan dari meng-cut off itu Kak Aziza sudah merasa lebih baik dan dampaknya ini sudah berkurang ya dari Kak Aziza. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya Kak Aziza bisa menghubungi saya ya kapanpun Kak Aziza mau. Mungkin ada hal-hal yang terjadi nanti di seminggu ke depan, Kak Aziza bisa menghubungi saya lagi untuk sesi selanjutnya. Oke. Untuk tindak lanjutnya Kak Aziza mungkin bisa melakukan journaling ya ketika emosi Kak Aziza meledak, atau mungkin Kak Aziza juga bisa cerita kepada teman Kak Aziza terlebih dahulu. Oke, saya sangat mengapresiasi keberanian Kak Aziza dan juga Kak Aziza sudah meluangkan waktu ke sini. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Kak Aziza sangat kuat, Kak Aziza sangat baik. Saya sangat mendukung apapun yang Kak Aziza lakukan untuk diri Kak Aziza. Oke, baik. Saya akhiri ya sesi konseling ini. Terima kasih Kak Aziza sudah menyempatkan konseling pada hari ini. Ya, terima kasih ya Bu ya. Baik. Berapa?